Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Lestari, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Seperti video-video sebelumnya, masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu komunikasi organisasi. Namun tema setiap video yang saya bahas atau yang saya sampaikan itu untuk kali ini yang akan saya bahas adalah komunikasi internal dalam organisasi. Kali ini kita akan coba melihat dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan coba bagi dua publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Yang pertama yaitu bagaimana fungsi pesan, fungsi message atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan atau yang memang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak berada di dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan. Yang kedua, bagaimana jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga. Nanti kita akan coba untuk menelaah satu persatu dari konteks publik internal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Sekarang kita coba lihat yang pertama, yaitu bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi atau message. Karena yang komunikasi itu sendiri, seperti pada minggu-minggu awal yang kita bahas, adalah proses pertukaran informasi yang disampaikan oleh seseorang yang biasa kita sebut sebagai komunikator kepada komunikator. Komunikannya apa isi pesannya. Sekarang dari proses pesan kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam sebuah organisasi. Nah, pesan tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar informasi, karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi akan bicara soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, soal segala sesuatu yang formil, yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan Anda, pekerjaan saudara sebagai salah satu dari SDM yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut. Lihat lebih jauh, setiap pesan atau informasi yang berseliweran atau yang disampaikan oleh seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan, informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Pasti ada tujuan, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirimkan, kemudian diterima oleh orang
atau bagian-bagian tertentu dari perusahaan tersebut. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau kita kelompokkan. Kita ambil dari pendapat Kans and Kitsch, yaitu yang pertama bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan itu terkait dengan produksi. Yang kedua, terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi pesan itu terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Bagaimana pendapat dari Reading? Paling tidak saya mencoba untuk mengajak untuk membandingkan beberapa pendapat sehingga kita bisa mengambil garis merahnya secara umum apa fungsi dari pesan atau informasi dalam sebuah organisasi. Kalau dari Reading ada 4 alasan. Alasan pengiriman pesan yang pertama yaitu untuk pelaksanaan tugas. Yang kedua, untuk pemeliharaan. Yang ketiga, untuk kemanusiaan. Bagaimana dengan Thayer? Menurut Thayer ada 5. Yang pertama, untuk memberikan informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan tujuannya adalah untuk membujuk. Yang ketiga, dia melihat dari garis perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Saya ambil satu lagi untuk membandingkan perspektif untuk saudara tentang fungsi pesan atau message dalam komunikasi organisasi. Saya ambil pendapat dari Crimbaugh. Crimbaugh menyatakan ada 4 fungsi utama dari pesan yang disampaikan atau pesan yang dikirim secara sengaja atau tidak di dalam sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi. Yang pertama yaitu untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu untuk melakukan pembaruan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui itu bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu integrasi. Yang ketiga yaitu integrasi. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Thayer, bahwa organisasi adalah bagian-bagian yang terpisahkan. Fungsi yang keempat yaitu memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari macam-macam pendapat tersebut, 4 dari sekian puluh sebenarnya, tapi saya melihat garis merahnya atau benang merahnya itu hampir bisa dilihat sama. Makanya dari 4 pendapat ini agak-agak sedikit ada perbedaan. Saya mengajak untuk menganalisis satu persatu dari beberapa pendapat itu. Ada kecenderungan dari tujuan atau fungsi pesan walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. 4 fungsi dari pendapat itu kita coba lihat secara umum. Pertama, pesan tugas. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Yang ketiga,
ada kaitannya dengan fungsi kemanusiaan. Yang keempat, pesan pembaruan. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua untuk melihat jaringan komunikasi formal. Jadi, dalam organisasi sebenarnya dalam sebuah lembaga atau perusahaan, jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau vertikal. Tapi secara umum jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan. Jaringan komunikasi formal dan informal. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat dari sisi jaringan formal. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal. Dan juga tidak berarti bahwa dalam organisasi itu atau kita tidak membahasnya dalam pertemuan kali ini, jaringan informal itu tidak penting. Malah kadang-kadang jaringan informal itu jauh lebih penting daripada jaringan formal. Begitu juga sebaliknya. Pada konteks ini ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi struktur organisasi formal. Yang pertama yaitu downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Ada beberapa tipe yang harus kita pahami secara umum. Komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu instruksi tugas. Kaitannya adalah pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan oleh mereka para pengambil kebijakan atau pimpinan. Yang kedua, klasifikasinya adalah rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas. Yang ketiga adalah pesan ini berkaitan dengan ideologi. Yang keempat, klasifikasinya komunikasi ke bawah atau downward communication, informasinya sendiri. Yang kelima adalah balikan, adalah pesan atau informasi yang isinya adalah mengenai ketepatan individu. Kita masuk yang kedua, yaitu yang pertama tadi adalah downward communication atau komunikasi ke bawah. Yang kedua yaitu upward communication atau bottomward communication atau komunikasi ke atas. Downward communication dengan upward communication sebenarnya sama-sama vertikal, tapi secara pembagian dalam istilah komunikasi harus kenal dengan downward communication dan upward communication. Yang diharapkan oleh supervisor dari bawah ini adalah yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan pekerjaan yang tidak terpecahkan.
Yang ketiga adalah menawarkan saran atau berbagai ide yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan gimmick atau bagian-bagian dari organisasi yang ada, yaitu menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Prinsip-prinsip terkait dengan upward communication, pendapat dari French and McShaver menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama, program komunikasi ke atas harus terencana dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harusnya berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas yang efektif menggunakan saluran yang rutin. Yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi lebih efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Kelima, yaitu program komunikasi ke atas yang efektif memerlukan pendengar yang objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas biasanya membentuk pengambilan tindakan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menggunakan media atau metode untuk menunjukkan arus komunikasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan atau yang menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.